Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan saya Tita dari Latukunang dari program studi S3 Doktor Pendidikan Agama Kristen IAKN Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tugas kritikal teori Kristen yang diampu oleh dosen Prof. Helmut Tiebunu MPD. Kritikal teori Kristen yang akan saya bahas saat ini adalah teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg dan penerapannya. Kita langsung masuk dalam pendahuluan. Dua orang ahli yang berpengaruh dalam teori perkembangan moral adalah Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg. Ketika membahas teori perkembangan moral Kohlberg, kita tidak bisa menjauhkan diri dari karya Piaget tentang perkembangan moral. Piaget merupakan landasan teori perkembangan moral dengan pendekatan kognitif. Kemudian, dikembangkanlah oleh Kohlberg yang membuktikan bahwa pertumbuhan dalam penerapan moral adalah proses perkembangan moral yang merupakan suatu proses pembentukan dari struktur kognitif. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai teori dari Lawrence Kohlberg ini, yuk kita kenal siapa Lawrence Kohlberg ini. Lawrence Kohlberg lahir di Bronxville, New York, Amerika Serikat pada tahun 1927. Pada tahun 1948, ia mendaftar di University Chicago, di mana dia menyelesaikan gelar BA dalam psikologi dalam 1 tahun dan gelar PhD di bidang psikologi pada tahun 1958. Ia kemudian menjabat posisi pengajar di berbagai institut sebelum menetap di Universitas Harvard pada tahun 1968. Nah, Lawrence Kohlberg terkenal dengan teori perkembangan moral. Dalam mengklasifikasikan tahapan perkembangan moral ini, Kohlberg membuat penelitian eksperimen tentang moralitas seseorang. Ia melakukan serangkaian penelitian terhadap 72 anak laki-laki di Chicago yang berusia 10, 13, dan 16 tahun. Beberapa subjek diikuti secara longitudinal dan dites ulang selama 20 tahun. Karyanya memiliki kontribusi yang cukup besar dalam praktik pendidikan. Perkembangan moral terjadi dengan urutan tahapan, di mana setiap tahapannya lebih tinggi tingkatannya dari tahapan sebelumnya. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Kita masuk ke pembahasan teorinya. Dalam penelitiannya, Kohlberg telah mengemukakan 6 tahapan dalam keseluruhan proses perkembangan moral pada anak dan remaja. Nah, ke-6 tahapan ideal itu diperolehnya dengan mengubah 3 tahapan PJ atau Dewey dan menjadikan 3 level yang masing-masing dibagi lagi atas 2 tahap. Ketiga level itu adalah tingkat prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Jadi dari Kohlberg sendiri, dia membagi ke dalam 3 level ya. Ada tingkat prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Kita akan membahas satu persatu level ini. Nah, ini yang level yang pertama, yaitu prakonvensional dari 4 sampai 10 tahun. Pada level ini, moralitas prakonvensional, anak berorientasi kepada akibat fisik yang diterimanya daripada akibat-akibat psikologis dan berorientasi pada rasa patuh kepada pemberi otoritas. Jadi perilaku moral anak berdasarkan pada kendali eksternal, pada hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh otoritas tersebut. Nah, tingkat prakonvensional ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama adalah berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Jadi di dalam level prakonvensional ini, dia dibagi menjadi beberapa tahap di dalamnya. Nah, tahap pertama ini, dari level 1 ini ada tahap pertama, dia membahas mengenai berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Kita lihat, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman dan moralitas suatu tindakan dinilai berdasarkan konsekuensi fisiknya. Anak-anak menganggap tindakannya baik apabila diberi imbalan atau tidak mendapat hukuman. Oleh karena itu, tingkah laku anak ditunjukkan untuk mencapai imbalan tersebut dan menghindari larangan yang akan berakibat pada hukuman. Kepatuhan anak-anak diarahkan pada otoritas, bukan aturan, dan kepatuhan dinilai demi dirinya sendiri. Pikirannya bersifat egosentris ya dalam hal ini ya kalau kita lihat ya. Artinya anak tidak bisa memahami atau menganggap pendapat orang lain berbeda dengan dirinya. Tahap kedua dari prakonvensional ini, yaitu berorientasi
berorientasi naif, egoistis, atau hedonisme instrumental. Nah, pada tahap ini, seseorang menghubungkan apa yang baik dengan kepentingan, minat, dan kebutuhan dirinya sendiri, serta ia mengetahui dan membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Tahapan ini berbeda dari tahapan moral orientasi, hukuman dalam hal sudah ditimbulnya pandangan timbal balik antara dirinya dengan orang lain. Karena tahap orientasi patuh dan takut hukuman hanya mampu melihat dari perspektif dan kepentingan dirinya sendiri saja. Level kedua ini dia terbagi beberapa level juga. Kita akan bahas juga. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Konvensional ini itu apa sih di sana? Nah, kita cek bahwa dari level 2 ini akun konvensional dari anak usia 10-13 tahun yang dilakukan penelitian oleh Kohlberg. Ciri utama level ini adalah suatu tindakan dianggap baik apabila memenuhi harapan-harapan orang lain di luar dirinya. Tidak peduli akibat-akibat yang langsung dan kelihatan. Jadi dalam hal ini lebih kepada sifat pengakuan ya, mau dikonfirmasi ya kalau kita lihat dalam konvensional ini. Nah, dengan demikian identitas dirinya terletak pada penyesuaian terhadap segala sesuatu yang dihormati dalam kelompok teman-temannya. Nah, pada level ini terdapat 2 tahap yang meliputi. Yang pertama ya, yang kita masuk tahap ketiga, yaitu orientasi anak yang baik. Dalam tahap ini, anak menyesuaikan diri terhadap peraturan hanya untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Nah, seperti yang saya katakan ya, meminta persetujuan, mencari persetujuan, meminta konfirmasi. Seperti itu kalau dalam tahap konvensional ini. Nah, artinya apa? Supaya disebut sebagai anak baik, individu akan berusaha agar ia dapat dipercaya oleh kelompok, bertingkah laku sesuai dengan tuntutan kelompok, dan berusaha memenuhi harapan-harapan dalam kelompok. Jadi akan berusaha untuk menyenangkan orang lain supaya dia bisa diakui atau supaya dia bisa mendapatkan persetujuan yang baik. Nah, ini tahap 3 cukup menarik ya, orientasi anak yang baik. Oke, kita lanjut terlebih dahulu dari level 2. Ada tahap 4 yang berbicara mengenai moralitas, pelestarian, otoritas, dan aturan sosial. Ini apa ya? Nah, kita lihat. Pada tahap keempat ini, kebenaran diartikan sebagai penghormatan terhadap aturan yang disepakati bersama. Individu percaya bahwa jika suatu kelompok sosial menyetujui aturan-aturan yang sesuai untuk semua anggota kelompok, maka mereka harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan tersebut untuk menghindari kritik dan ketidaksetujuan sosial. Dapat disimpulkan bahwa ciri utama tahap ini adalah menggantikan loyalitas kepada orang lain, kelompok atau masyarakat kepada loyalitas hukum. Jadi sudah berorientasi kepada kelompok sosial ya, aturan-aturan sosial yang ada. Jadi perhatiannya sudah lebih kepada aturan-aturan yang disepakati bersama ya dalam tahap 4 ini. Oke, kita lanjut ke dalam level 3. Nah, level 3 ini yang tadi adalah pasca konvensional. Jadi dari pra, kemudian konvensional, dan masuk ke pasca konvensional. Nah, ini dari anak usia 13 tahun ke atas yang dilakukan penelitian oleh Kohlberg. Nah, pada level ini nilai-nilai moral diartikan terlepas dari otoritas dan dari kelompok. Terlepas dari apakah individu menjadi anggota kelompok atau tidak. Anak juga tidak berusaha untuk mengidentifikasi lagi dirinya dengan kelompok atau individu yang dikenalnya. Nah, di sini kalau kita lihat anak sudah mulai memiliki usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang baik itu seperti apa dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu. Jadi dalam hal ini pasca konvensional ternyata anak-anak sudah mulai memiliki usaha ya untuk menilai mana yang baik, mana yang benar, nilai-nilai apa yang harusnya ada di mereka untuk diterapkan ya. Jadi sudah memiliki pemahaman sejauh itu anak-anak yang ada di level pasca konvensional ini. Nah, level ini juga dibagi ada 2 tahap, yaitu akan dibahas dalam tahap 5 dan tahap 6 ini. Nah, kita lihat bersama. Yang pertama tahap 5 ini berbicara dengan moralitas, kontrak sosial, dan hak-hak individu. Dalam tahapan ini, kebenaran diperoleh individu melalui pertimbangan hak-hak individu yang umum dan telah dikaji oleh masyarakat secara kritis. Tahap ini membuat individu menyadari bahwa hukum dan kewajiban harus berdasarkan perhitungan rasional dan kegunaannya secara keseluruhan. Di dalam bertindak, individu melakukan yang paling baik untuk mendapatkan yang paling baik juga. Dalam tahap ini,
membuat individu menyadari bahwa terdapat perbedaan nilai dan pendapat di antara individu-individu. Dengan demikian, individu tidak memihak atau tetap lebih berorientasi pada kontrak sosial. Jadi sudah bisa juga membedakan atau melihat hak-hak individu yang lain. Jadi selain haknya dia juga harus melihat ada hak-hak atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang ada pada diri orang atau teman-teman sebayanya lah kalau dalam level ini ya 13 tahun ke atas. Jadi sudah berorientasi pada hal-hal yang demikian ya. Oke, kita lanjut di dalam tahap yang keenam dalam level 3 ini. Moralitas, prinsip-prinsip individu, dan konsisten. Oke. Tahap ini adalah tahap perkembangan moral paling dewasa yang dialami manusia. Jadi ini tahap yang paling akhir ya bisa dikatakan perkembangan moral yang ditemukan pada orang yang paling dewasa dalam manusia. Dalam tahapan ke-6 ini, keberadaan dilandaskan oleh kata hati sendiri yang memiliki konsistensi, pemahamannya logis, dan prinsip universal seperti keadilan, persamaan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini merupakan keadilan hak asasi manusia sebagai individu. Dengan demikian, tahapan ini merupakan moralitas yang lebih banyak berlandaskan penghargaan terhadap orang lain daripada keinginan pribadi. Jadi sudah bisa melihat kepada orang lain di mana lebih mengutamakan ya. Kalau saya lihat lebih mengutamakan kepentingan, keinginan orang lain daripada keinginan diri sendiri. Nah, ini dilandaskan seperti yang disebutkan bahwa dilandaskan kepada hak asasi manusia dan penghormatan yang ditunjukkan ya oleh anak tersebut. Oke, ini 3 tahap yang ada, yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penerapan teori perkembangan moral Lawrence. Ketika kita melihat atau mempelajari atau sudah membahas 3 tahap ini dari prakonvensional, konvensional, dan kemudian pasca konvensional, apa yang bisa kita ambil dari teori ini? Bagaimana kita menerapkannya? Memang yang saya baca, yang saya research dari beberapa artikel yang saya temukan adalah teori ini memang masih memiliki banyak kekurangan dan masih perlu pengembangan yang ada. Tetapi setidaknya yang sudah dilakukan oleh Kohlberg ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari, khususnya kita sebagai para pendidik ya, para pendidik yang ada di sekolah ataupun di tingkat atas, ataupun bisa juga kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kelompok tertentu. Apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita terapkan dari perkembangan moral Lawrence Kohlberg ini? Teori ini apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat bersama. Oke, dengan adanya pentahapan dalam teori Kohlberg memudahkan kita untuk memprediksi perkembangan moral seseorang. Jadi yang pertama, dari teori Kohlberg ini ternyata bisa memudahkan kita nih untuk memprediksi perkembangan moral dari seseorang. Karena kan berbicara mengenai tahap demi tahap ya. Nah, dalam hal ini penerapan para pendidik secara praktis dengan adanya tahap-tahap perkembangan memudahkan dan membantu mereka dalam memberikan stimulus yang tepat untuk meningkatkan penalaran moral seorang anak. Nah, jadi bagi para pendidik ternyata ini bisa membantu nih untuk membedakan tahapan, untuk dengan mudah membedakan tahapan-tahapan perkembangan. Jadi tahapan perkembangan antara anak yang tadi usia 4 sampai 10 tahun, kemudian dari 10 tahun ke 13 tahun dan 13 tahun ke atas, atau bisa kita kelompokkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan masuk ke bangku perkuliahan, ini oleh seorang pendidik atau seorang tenaga pengajar ternyata bisa membantu nih dan bisa memudahkan untuk kita bisa melihat atau seperti apa seharusnya stimulus yang tepat untuk kita bisa terapkan kepada anak didik kita dalam meningkatkan penalaran moral anak tersebut. Nah, itu. Kemudian tidak hanya untuk peserta didik. Wah, ternyata tidak hanya untuk peserta didik ya. Tetapi dalam pertumbuhan, dalam perkembangan anak yang optimal dapat dicapai dengan dukungan faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, seperti peran dari orang tua, keluarga, sahabat, dan masyarakat sekitar sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Nah, jadi ternyata ini
bukan cuman bagi tenaga pendidik, bukan cuman untuk peserta didik, tapi kita bisa lihat peran yang bisa digunakan dari setiap tahapan-tahapan perkembangan dari moral ini adalah bisa juga dipakai untuk orang tua, untuk keluarga dari anak yang sedang mengalami perkembangan moral ini ya, dipakai oleh orang tuanya, dipakai oleh keluarganya, oleh sahabatnya atau teman-temannya, dan bahkan bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi ketika anak misalnya berperilaku, ada perlakuan menyimpang gitu ya di dalam masyarakat contohnya ya, atau yang tidak sesuai gitu ya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa meneliti terlebih dahulu perkembangan moral anak ini seperti apa. Anak itu ada di usia berapa? Seharusnya apa yang dia miliki di dalam usianya seperti itu. Perkembangan apa berkaitan dengan moral yang sedang terjadi. Sehingga yang dalam realitanya di lapangan kita tidak langsung menjudge atau memberikan hukuman atau memberikan punishment kepada anak ini, tetapi kita bisa memberikan pengarahan malah ya lebih baik gitu. Karena kita tahu nih perkembangan anak ini yang dia melakukan penyimpangan misalkan, kita tahu oh ya dia anak ternyata masih anak SD gitu, atau dia masih umur 4 tahun, masih umur 5 tahun gitu, atau berkaitan dengan ya, penyimpangan sosial ini misalnya dia anak remaja. Nah, kenapa dia melakukan itu? Ada apa? Apa yang terjadi dengan dia? Nah, kita harus melihat ke sisi perkembangan dari segi moral dari anak itu gitu. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil langsung kesimpulan, langsung memberikan punishment atau memberikan hukuman, tetapi yuk kita coba melihat dengan memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya kepada anak ini. Nah, ini yang berkaitan dengan penerapan teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg ya, ternyata bisa kita pakai juga gitu, walaupun masih banyak kekurangannya. Nah, kesimpulan yang saya berikan dalam pembahasan dari teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg ini, yang pertama, teori ini mempunyai kesamaan dengan teori perkembangan lainnya yang menekankan adanya tahapan perkembangan. Ya, tentu saja saya sudah melihat beberapa artikel jurnal dan buku-buku juga ya ada bahwa memang teori yang ada ini ada beberapa kesamaan juga dengan teori yang lainnya. Tetapi harus kita akui bahwa Kohlberg dia mengikuti pendekatan dari PJ dalam konsepsinya tentang perkembangan moral. Nah, dia ini telah mendobrak tradisi sebelumnya yang memandang moralitas sebagai sesuatu yang berasal dari luar individu. Ternyata ada juga nih dari dalam gitu ya. Jadi bukan cuman unsur yang ada di eksternal, tetapi di dalam internal individu itu juga ada gitu. Karena ya bersifat berkaitan dengan kognitif dan lain sebagainya ya pertumbuhan anak itu. Yang kedua, bagi anak-anak perkembangan moral mulanya dikembangkan melalui pemenuhan kebutuhan yang bersifat biologis. Namun untuk selanjutnya dipolakan melalui pengalaman yang diperoleh dalam lingkungan atau kelompok yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya. Yang ketiga, bagi seorang pendidik dan orang tua juga harus memahami eksistensi moral anak yang diperoleh baik dalam segi usia, lingkungan, maupun kelompok tersebut supaya dapat memudahkan dan membantu dalam memberikan stimulus yang tepat untuk meningkatkan perkembangan moral seorang anak. Nah, seperti tadi yang saya katakan ya, bahwa penting sekali untuk lingkungan sosial, kelompok-kelompok yang ada, masyarakat, termasuk kelompok masyarakat gitu ya, bisa melihat dan memberikan satu pandangan yang membantu untuk memberikan stimulus gitu yang tepat dalam meningkatkan perkembangan moral seorang anak. Jadi jika anak melakukan sebuah penyimpangan, kesalahan yang ada, justru di sanalah peran kita gitu ya, baik itu sebagai kelompok masyarakat maupun sebagai orang tua maupun sebagai seorang pendidik, di sanalah peran kita untuk kita bisa membantu untuk memberikan stimulus yang tepat terhadap bagaimana caranya kita bisa mengembangkan perkembangan moral dari anak yang berperilaku misalkan penyimpangan tersebut. Nah, baik, karena sudah sampai di kesimpulan, sekian dari saya yang dapat saya bahas dalam Critical Theory Kristen ini yang membahas mengenai perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Kiranya apa yang saya bahas ini membantu para pendidik yang ada, para orang tua maupun kelompok tertentu dalam hal ini juga termasuk masyarakat dalam penerapan teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg ini. Nah, jika
kalian atau teman-teman sekalian mendapatkan hal yang baru, mendapatkan informasi yang baru dari perkembangan moral Lawrence Kohlberg, silakan tulis di bawah kolom komentar yang ada. Ataupun ada kritik dan saran, boleh juga silakan ditulis di bawah kolom komentar. Dan kita belajar bersama-sama yuk ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.